Selamat datang di Ukraina, salah satu negara pecahan Uni Soviet, yang kini malah menjadi salah satu rival dari Rusia. Negara yang menjadi topik hangat pada tahun 2021 hingga 2022. Negara terluas di Eropa yang malah diisi oleh kota-kota hantu yang sepi, tapi memiliki 7 lokasi yang masuk warisan dunia. Kita akan berkeliling Ukraina dalam video kali ini. Menginjakan kaki di Ukraina, sebaiknya kita ngopi dulu di salah satu kedai kopi tertua di Eropa. Berada di kota abad pertengahan, Lviv, bahkan ada patung yang sedang menyortir biji kopi di kota ini. Nama negara dengan bendera berwarna kuning biru ini memiliki arti tanah perbatasan, yang memang seperti itu. Negara Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia di bagian timur, Polandia dan Slovakia di bagian barat, Belarusia di barat laut, Romania, Moldova dan Hungaria di barat daya, Laut Hitam di bagian selatan dan Laut Azov di bagian tenggara. Bisa dilihat secara geografis, negara yang beribu kota di Kiev ini diapit oleh negara-negara bekas Uni Soviet yang sebagian telah bergabung dengan NATO. Berada di tengah-tengah Rusia dan NATO, wajar saja Ukraina kini jadi bahan sengketa pengaruh kedua kekuatan besar itu. Ukraina adalah negara terluas di Eropa, bahkan dunia. Hanya saja sebagian wilayahnya berada di Asia, maka predikat sebagai negara terluas di Eropa jatuh kepada Ukraina. Dengan total luas 600.3.628 km persegi. Di dunia, ia berada di peringkat ke-46. Terdiri dari 27 region, 24 provinsi, 1 republik otonom, yakni Republik Otonom Crimea. Dan 2 kota yang status khusus, Kiev sebagai ibu kota dan Sevastopol. Sebagian besar wilayahnya adalah daerah aliran sungai Dnieper, sungai terpanjang ketiga di Eropa, menjadikan daratannya sangat subur. Ukraina menjadi negara dengan penduduk terpadat ke-32 di dunia, dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 44,1 juta jiwa. Terdiri dari 77,8% etnis Ukraina, 17,3% etnis Rusia, sisanya berasal dari Belarus, Moldova, Tatar, Rumania, Polandia, Armenia, dan Hungaria. Sekitar 87,3% warganya beragama Kristen dan didominasi oleh gereja Ortodoks. Sekitar 11,0% tidak beragama dan sisanya adalah Islam dan agama lain. Selama era Uni Soviet, Ukraina seperti Soviet-Soviet lainnya menerapkan ekonomi terencana dan terpusat. Setelah Soviet bubar, Ukraina menerapkan ekonomi pasar yang berpusat pada investasi. Pada masa peralihan itu, Ukraina pernah jatuh pada kemiskinan. Rata-rata warga menanam sumber pangannya sendiri. Beruntung tanah mereka subur, dengan iklim sedang di mana cuaca tidak begitu panas pada musim panas dan tidak begitu dingin pada musim dingin. Kini Ukraina adalah salah satu negara bekas Uni Soviet yang kaya. Dengan total PDB pada tahun 2021 adalah 584 miliar dolar atau sekitar 91 triliun rupiah. Ini adalah PDB tertinggi peringkat ke-56 di dunia. Sedangkan PDB per kapitanya adalah peringkat ke-119 di dunia. Tempat tumbuhnya gandum dan barley, 2 komoditi andalan Ukraina yang banyak diekspor keluar. 29% ekspor gandum dunia berasal dari Ukraina. Tidak hanya itu, tanahnya juga menghasilkan banyak jagung, bahkan menjadi penghasil jagung terbesar di dunia. Menjadi petani dan pedagang sumber daya alam di Ukraina adalah pekerjaan yang menjanjikan, selain bekerja di perkantoran tentunya. Kesuburan lahan di Ukraina juga dipengaruhi oleh tanaman fungi atau jamur yang banyak tersebar di sini. Bahkan sekitar 6.600 spesies fungi berasal dari Ukraina. Itu yang tercatat, diperkirakan masih banyak lagi yang dipelajari. Namun lahan luas di Ukraina sekitar 20.271 km persegi adalah lahan untuk tanaman bunga matahari, yang menjadikan Ukraina sebagai penghasil biji bunga matahari terbesar di dunia. Tanah subur Ukraina juga tempat hidupnya flora fauna yang beragam.
Di area hutan, tidak jarang akan terlihat lynx, serigala, babi celeng, bards, dan beruang coklat. Di sekitar danau dan sungai akan dijumpai hewan asli Ukraina, yaitu tupai tanah berbintik-bintik dan bangau putih. Dan di perairannya, hidup ikan mas, lele, dan bream. Namun di luar pedesaan, banyak kotanya yang tidak berpenghuni, hingga disebutlah kota hantu. Bencana nuklir terbesar, bencana Chernobyl, membuat beberapa kota ditinggalkan dan terbengkalai. Sampai sekarang pemerintah melarang beberapa wilayah untuk dihuni karena masih terdampak radiasi. Salah satunya adalah Pripyat, kota mati yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Memiliki status khusus sebagai kota yang berada di bawah pengawasan langsung Oblast Kiev, Pripyat, yang dibangun pada tahun 1970 sebagai area pemukiman karyawan. Tidak sedikit juga kotanya menyimpan banyak sejarah. Kiev, ibu kotanya, adalah kota tertua di Eropa. Adalah tempat berkembangnya pertama kali kerajaan terbesar di Eropa, Rus Kiev, yang kemudian hari bertransformasi menjadi Kekaisaran Rusia. Lalu diruntuhkan oleh Partai Komunis yang mendirikan Uni Soviet. Uni Soviet runtuh, menolak masuk Federasi Rusia. Ukraina kini memiliki sistem pemerintahnya sendiri, berbentuk republik campuran semi-parlementer sekaligus sistem semi-presidensial dengan legislatif, eksekutif, dan kehakiman yang saling terpisah. Berkubang lama dalam otoritarianisme Kekaisaran Rusia yang berlanjut ke rezim Moskow, Ukraina meraih kemerdekaan di tahun 1991. Sentimen terhadap orang luar terus tertanam hingga mengembangkan sikap sinisme yang kental. Bahkan Putin menuduh Ukraina berada di dalam ideologi neo-Nazi. Atas alasan ini pula lah Putin menganeksasi keseluruhan semenanjung Crimea pada tahun 2014, wilayah timur Ukraina yang dihuni lebih banyak oleh etnis Rus dan lebih pro kepada Rusia. Kelompok separatis memang banyak berkembang di wilayah timur, yang jaraknya beberapa jam saja dari perbatasan. Mereka terbiasa dengan Rusia, memori atas kejayaan Uni Soviet juga masih terang. Belum lagi perilaku militer Ukraina di wilayah Crimea membuat warga pro-Rusia makin kuat membenci Ukraina.